Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sistem operasi yang akan menjelaskan tentang CPU scheduling. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Paundrana Pinka Ali, lalu ada saya Muhammad Saputra, dan juga ada Minan Nurfaktur. Jadi yang pertama dari CPU scheduling itu ada apa sih yang dimaksud dengan CPU scheduling? Yang dimaksud dengan CPU scheduling adalah proses dalam sistem operasi yang menentukan urutan proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Jadi intinya adalah sistem operasi yang menentukan urutan bagaimana CPU itu akan memproses sistem yang akan dieksekusi. Jadi dengan memiliki tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja sistem, penjadwal mengalokasikan waktu CPU kepada proses yang menunggu dan keputusan penjadwalan dibuat oleh penjadwal jangka pendek setiap kali CPU menjadi bebas atau interupsi terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan CPU digunakan secara optimal, waktu tunggu proses diminimalkan, dan sistem tetap responsif serta adil bagi semua proses yang berjalan. Selanjutnya adalah tujuan utama dari CPU scheduling. Yang utama adalah meningkatkan utilisasi CPU, terus maksimalkan throughput, terus ada meminimalisir waiting time atau turnaround time dan response time, meningkatkan juga efisiensi dan responsiveness. Nah, jadi sering terjadi ketika sistem operasi itu menjalankan suatu sistem, sering terjadi yaitu waiting time ada atau waktu tunggu, terus ada waktu yang sia-sia. Itu bisa diminimalisir dengan CPU scheduling. Terus ada CPU penilaian utama CPU scheduling. Ada CPU utilization, seberapa sibuk CPU, terus ada throughput, jumlah proses yang selesai per satuan waktu, turnaround time, waktu total dari submit sampai selesai, waiting time, waktu proses menunggu di ready queue, response time, waktu dari submit sampai pertama kali dijalankan, dan terakhir ada fairness, keadilan antara proses-proses. Nah, selanjutnya adalah first come, first serve yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Pondra dipersilahkan. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Paundra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian daripada CPU scheduling di FCFS atau bisa kita singkat dalam first come first serve. Seperti yang kita tahu, eh, kita datang pertama dan kita dilayani pertama. Untuk pengertian sendiri, secara singkat, algoritma penjadwalan yang paling sederhana, di mana proses ini berdasarkan urutan kedatangan di ready queue. Kalau kita berbicara tentang lanjut, FCFS ini adalah algoritma lah penjadwalan CPU yang paling sederhana. Nah, cara kerjanya itu proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi dan terus berjalan hingga selesai atau non-preemptive tanpa ada prioritas atau intervensi hingga proses melepaskan CPU. Untuk karakteristiknya itu kan ada non-preemptive yang seperti saya jelaskan tadi untuk proses tidak bisa dihentikan hingga selesai. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Mirip sistem antrian di loket. Siapa datang duluan, dilayani duluan. Oke, lanjut. Nah, di FCFS ini, di first come first serve ini juga terdapat tabel eh, proses dan burst time-nya. Di mana untuk P1 dia sama 5 ms, P2 3 ms, P3 8 ms dengan urutan eksekusi P1 terus P2 dan terakhir menuju P3. Selanjutnya. Nah, di sini adalah salah satu Gantt chart daripada FCFS. Yang pertama kita lihat di sini P1 dia masih berjalan 0 ms dan berikutnya ini bisa saya jelaskan di halaman selanjutnya. Nah, seperti tadi kita ketahui tadi waiting time untuk P1 yang pertama itu ada 0, P2 sama dengan 5, P3 dan 8 dan saat turn around time-nya itu P1 menjadi 5, P2 8 dan seterusnya P3 16. Untuk kelebihan daripada first come first serve ini yang pertama dia sederhana dan mudah diimplementasikan dan juga cocok untuk sistem batch. Untuk kekurangan sendiri, dia convoy effects atau proses kecil tertahan oleh proses besar atau juga tidak adil bagi proses dengan burst time yang kecil. Seperti itu. Lanjut.
Materi berikut akan dijelaskan oleh Saudara Minan. Pada Saudara Minan dipersilakan. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Minan Nurfatur Razak. Jadi di sini ada SDF, yaitu Shorter Shortest the First, yaitu algoritma pemjadwal CPU yang memilih dan mengeksekusi proses dengan jadwal waktu burst atau eksekusi terpendek terlebih dahulu untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata proses yang lain. Dan dengan karakteristik bisa non preventif preemptif atau preemptif. Yang kedua disebut dengan SJN, shortest job next. Lalu yang ketiga butuh informasi waktu eksekusi atau burst time untuk setiap proses. Dengan cara kerja yaitu pertama mengidentifikasi waktu burst terpendek. Lalu eh, dengan sistem akan menganalisis daftar proses yang menunggu dan memilih satu proses yang memiliki waktu eksekusi atau burst time paling singkat. Lalu yang kedua, proses yang eksekusi, yaitu proses yang dipilih kemudian akan dijalankan oleh CPU. Dan yang ketiga, tindakan selanjutnya yaitu pertama SDF. Jika SDF non-preemptif, yaitu proses yang terpilih akan terus berjalan sehingga hingga selesai. Tidak peduli ada proses lain dengan waktu burst yang lebih pendek yang datang belakangan. Lalu, jika SDF preemptif, yaitu jika ada proses baru yang masuk dengan waktu burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan diinterupsi oleh dan digantikan oleh proses yang lebih baru tersebut. Next. Lalu ini untuk perbedaan waktu berstamina dengan P1 6 ms, P2 8 ms, P3 7 ms, dan P4 3 ms. Dengan cara kerja shortest job first ini, maka yang akan dieksekusi pertama yaitu P4 dengan first time paling paling sedikit, lalu P1, P3, dan P2 ini untuk yang paling lama. Next. Next. Ini untuk Gantt chart. Ini dulu, next. Nah, ini untuk waiting time dari P4 yaitu 0 ms, lalu P1 dengan 3 ms, P2 dengan 9 ms, dan P3 dengan 16 ms. Lalu turn down time yaitu P4 dengan 3 ms, P1 dengan 9 ms, P2 dengan 16 ms, dan P3 dengan 24 ms. Lalu untuk kelebihannya sendiri yaitu waktu tunggu rata-rata minimum diimplementasikan. Yang kedua, menghasilkan waiting time dan turnaround time yang rendah. Dengan kekurangannya, yaitu sulit memprediksi burst time dan menyebabkan starvation untuk proses besar. Next. Di sini ada RR atau round robin dengan pengertian algoritma penjadwalan sistem operasi preemptif yang mengalokasikan setiap proses dengan kuantum waktu atau waktu tepat secara bergantian dalam antrian melingkar atau FCFS tanpa memprioritaskan proses tertentu sehingga setiap proses mendapatkan giliran eksekusi secara adil dan mencegah starvation. Ini karakteristiknya itu pertama preemptif, yang kedua cocok untuk sistem time sharing, yang ketiga perlu menentukan untuk ukuran time kuantum. Dengan cara kerja pertama antrian melingkar, proses-proses yang siap dieksekusi disusun dalam antrian melingkar seperti antrian first come, first serve, ya atau FCFS. Lalu yang kedua kuantum waktu, itu setiap proses dialokasikan sejumlah waktu CPU yang tepat yang disebut
time quantum atau kuantum waktu. Yang ketiga, eksekusi siklik atau yaitu penjadwalan akan menjadwalkan proses proses dari awal antrian untuk jangka waktu kuantum yang ditentukan. Next. Lalu untuk proses P1 memiliki burst time 5 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 7 ms. Dengan time kuantum yaitu 4 ms. Nah, next. Ya, next lagi. Lalu ini untuk eksekusinya, P1 jalan dalam jalan 4 ms, sisa 1 ms masuk ke antrian. Lalu P2 jalan 3 ms, itu langsung selesai. Eh, P3 jalan 4 ms, masih ada sisa 3 ms lagi. Lalu P1 jalan 1 ms dan langsung selesai. Eh, Lalu P3 jalan 3 ms dan langsung langsung selesai. Lalu kelebihannya untuk pertama keadilan, semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama. Yang kedua responsif, co- cocok untuk sistem waktu nyata karena memberikan waktu pemrosesan yang teratur. Lalu itu kekurangannya overhead, pertama overhead tinggi, terlalu banyak peralihan konteks dapat meningkatkan overhead sistem, terutama jika kuantum waktunya terlalu kecil. Yang kedua, performa tergantung kuantum waktu. Kinerja algoritma sangat bergantung pada pemilihan ukuran kuantum waktu yang tepat. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Fadel. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi first come first serve itu sederhananya dan mudah diimplementasikan, tapi rentan konvoy efek dan tidak adil bagi proses pendek. Terus ada shortest job first, efisiennya tuh karena meminimalkan waktu tunggu, tapi sulit diterapkan karena butuh prediksi burst time dan bisa menyebabkan starvation. Dan round robin itu adil dan cocok untuk sistem interaktif, namun performa sangat bergantung pada pemilihan time quantum yang tepat. Tidak algoritma yang sempurna, pemilihan algoritma tergantung pada jenis sistem, kebutuhan efisiensi, dan prioritas fairness atau logfoot. Oke, beginilah hasil dari presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kelar. Dah, saya.